Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tamara Damanik dari kelas MJ 405. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen SDM 2 mengenai sinergi MSDM, disiplin, kepemimpinan, dan profesionalisme yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Goklas Sihaan MM. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang kedisiplinan kerja. Secara sederhana, disiplin adalah kesadaran seseorang untuk menaati peraturan dan norma yang berlaku di dalam organisasi. Jadi disiplin bukan hanya karena takut dihukum, tetapi muncul dari kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, di sini ada 3 elemen dasar dalam menegakkan disiplin. Yang pertama yaitu wewenang yang jelas, artinya pemberian sanksi dilakukan oleh atasan yang memang memiliki kewenangan. Yang kedua, aturan harus logis dan mudah dipahami sehingga karyawan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, keadilan, yaitu setiap pelanggaran harus diproses secara objektif tanpa membedakan siapa pelakunya. Nah, kedisiplinan juga dapat dilihat dari beberapa indikator, misalnya tingkat absensi, keterlambatan, tingginya turnover, banyaknya kesalahan kerja, hingga terjadinya pemogokan. Karena itu, perusahaan perlu membuat aturan yang jelas, melakukan pengawasan, serta membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan agar disiplin dapat tercipta. Selanjutnya adalah bagian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, di sini dalam organisasi terdapat 3 tingkat kepemimpinan, yaitu top management, middle management, dan operating management. Masing-masing tingkatan ini memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Kemudian konsep kepemimpinan ada 2, yang pertama top-down authority dan yang kedua bottom-up authority. Kemudian 3 gaya utama kepemimpinan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu gaya otokratis, di mana semua keputusan diambil oleh pemimpin. Gaya ini biasanya cocok digunakan ketika organisasi menghadapi situasi darurat atau krisis. Kemudian yang kedua, gaya partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan bawahan dalam memberikan saran sebelum mengambil keputusan. Gaya ini mampu meningkatkan rasa memiliki dan motivasi kerja. Kemudian yang ketiga, gaya delegatif atau free rein, yaitu pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan. Namun gaya ini hanya efektif apabila anggota tim sudah memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik. Semua tergantung pada kondisi organisasi dan karakteristik bawahannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kepemimpinan profesional. Di era sekarang, seorang pemimpin tidak cukup hanya pintar mengambil keputusan. Pemimpin juga harus memiliki etika, visi, dan nilai-nilai moral dalam setiap tindakannya. Di sini ada 3 pilar utama kepemimpinan profesional. Yang pertama adalah visi, yaitu kemampuan melihat arah dan peluang di masa depan. Yang kedua adalah nilai, yaitu menjunjung integritas dan kepentingan organisasi. Dan yang ketiga adalah keberanian, yaitu berani mengambil keputusan yang benar meskipun mengandung resiko. Selain itu, seorang pemimpin profesional juga perlu memiliki keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ sehingga mampu berpikir secara rasional, dapat mengendalikan emosi, dan tetap berpegang pada nilai moral. Pemimpin juga harus menjadi motivator, mediator, dan visioner agar mampu membangun tim yang solid dan berkembang bersama. Kemudian syarat dan makna profesionalisme, di mana aspek profesionalisme yaitu kompetensi dan keahlian, di mana artinya memiliki pengetahuan teoritis mendalam, latar belakang pendidikan memadai, dan keahlian spesifik di bidang teknis operasional yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, etika dan tanggung jawab, yaitu berpegang erat pada kode etik profesi, berfokus maksimal melayani masyarakat dan melindungi kesejahteraan umum, adaptasi dan kepekaan, yaitu sangat peka terhadap dinamika dan dampak sosial, serta tanggap berkembang
sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Kemudian yang keempat, esensi pemberdayaan, yaitu mampu mengubah ketaatan hierarkis komando menjadi budaya kemitraan partnership untuk memerdekakan proteksi kreatif tim. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, kepemimpinan itu dikembangkan bukan ditemukan. Artinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin yang baik apabila terus belajar, berlatih, dan memperbaiki diri. Sebagai penutup, di sini saya simpulkan bahwa disiplin, kepemimpinan, dan profesionalisme merupakan tiga hal yang saling melengkapi, di mana disiplin menciptakan keteraturan dalam bekerja, kepemimpinan memberikan arah dan motivasi, sedangkan profesionalisme memastikan setiap keputusan dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.